Saya ingat betul ketika pertama kali saya menginjakkan kaki di Jakarta pada tahun 90-an sebagai aktivis, ikut melakukan pergerakan dalam dunia tahun 98, ya dipukul pentolan kepala kita, ya sempat disekolahin sekalipun tidak lama. Saya pikir itu juga bagian daripada pengkaderan yang baik. Karena mungkin kalau saya tidak digituin Opung, saya tidak bisa seperti sekarang ini. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada semuanya. Bapak Presiden, hadirin yang berbahagia, dalam kesempatan yang berbahagia ini izinkan saya, dari rangkaian tersebut saya ingin menyampaikan beberapa buku, isi buku dengan latar belakang yang ada. Buku ini sebenarnya bukan yang baru ditulis untuk nanti akan dibuat. Sebagian buku-buku ini adalah buku-buku yang dibuat di saat saya masih Menteri Investasi. Yang pertama, saya ingat betul ketika saya dilantik tanggal 23 Oktober tahun 2019 sebagai Kepala BKPM. Disitulah awal mulanya Pak Presiden Jokowi dan Pak Luhut 4 hari kemudian memerintahkan saya, Kepala BKPM, saya tidak mau tahu caranya, larang ekspor nikel. Tadi yang Pak Luhut sampaikan. Saya berpikir yang punya kewenangan melarang ekspor nikel ini kan Menteri SDM, bukan Kepala BKPM. Saya diperintahkan. Saya ini seperti baru selesai taruna, tiba-tiba disuruh untuk perang di lapangan. Aturan pun kita belum tahu. Kemudian saya datang ke guru saya, guru mentor birokrasi saya, yaitu Pak Mensesnek waktu itu Pak Pratikno, ada Pak Pratik sama Pak Pram. Saya tanya kepada mereka, apakah ada aturan yang memungkinkan untuk saya melarang ekspor nikel ini? Kata beliau, ya itu pintar-pintar kamu saja. Jadi ini antara yang memerintah dengan saya tanya, kelihatannya sudah terjadi kompromi, kong kali kong. Bapak Presiden, tapi sebagai nyali orang Papua kan nggak boleh kecil di mata guru-guru besar. Maka kemudian saya memanggil seluruh pengusaha nikel, industri penambang, eksportir. Kemudian kita rapat dan kita putuskan mulai tanggal 1 November tidak boleh lagi ada larang ekspor nikel. Dan keputusan itu dilakukan tanpa ada keputusan menteri. Hanya hasil rapat yang dipimpin oleh Kepala BKPM. Itulah pertama kejadian ajaib menurut saya. Dan semua juga ikut untuk tidak melakukan ekspor nikel. Jadi itu biar clear Opung. Dan waktu itu kita dihajar terus dari demo 1,5 bulan. Kata Opung, Lil kau aja dulu hadapilah. Kau aja dulu hadapi. Itu udah Lil. Jadi memang jadi junior ini paling tidak enak sekali. 1,5 bulan saya di demo. Tapi karena kita mantan tukang demo, saya pikir ya mungkin ini bagian daripada olahan mereka kan gitu. Itulah kemudian saya membuat buku yang namanya Hilirisasi Sumber Daya Alam Indonesia sebagai Transformasi Mandat Konstitusi. Itu judul buku pertama. Kenapa ini kita lakukan? Sampai ayam tumbuh gigi pun Bapak Presiden, tidak akan pernah bangsa kita untuk melakukan transformasi ekonomi dari ekspor komoditas menjadi ekspor hasil. Padahal pada tahun 67 itu undang-undang penanaman modal pertama dibentuk untuk melegalkan konsesi Freeport. Pada tahun 2010, 2009, 2010 di zamannya Pak SBY merubah undang-undang Minerba agar ada terjadinya industri. Tapi kemudian belum sempat dieksekusi peralihan kepemimpinan. Di zaman Pak Jokowi 2016-2017 Opung melakukan itu. Kemudian kita patenkan di 2019 sampai dengan sekarang ini. Itulah kira-kira cerita buku itu.